Shalom, salam sejahtera buat kita. Selamat datang di YouTube channel saya, di Andri Nababan Channel. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi jangan lupa saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk men-share dan men-subscribe YouTube channel ini, supaya perkabaran Injil yang saya bawakan akan semakin tersebar. Dan untuk mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu tanggal 28 Februari 2021 dengan tema di minggu Remisyare pada saat ini tertulis di dalam Roma pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan 25. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Sebab ada tertulis, kau tetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah, dan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal yang diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan kepada pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, topik minggu pada saat ini, Allah memperhitungkan iman orang percaya dengan mengangkat seorang tokoh perjanjian lama, yaitu Abraham. Abraham yang memiliki usia yang sudah uzur dengan kondisi lahirnya yang sangat terbatas, ya makanya seharusnya tidak mungkin lagi mendapatkan keturunan. Tetapi namanya tidak tergoyahkan dan teguh memegang janji Tuhan. Ia justru semakin kuat berharap akan kegenapan janji Allah itu, meskipun kondisinya tidak memungkinkan mengalami kegenapan janji Allah itu tersebut. Atas dasar iman itulah ia dibenarkan Allah. Bukan hanya itu, penggenapan janji itu yang dialaminya karena beriman teguh dan menjadikan Abraham bapa segala bangsa. Abraham yang percaya kepada Allah sehingga Allah memperhitungkan hal itu kepadanya. Inilah sebuah kebenaran dalam kehidupan iman percaya Abraham. Abraham percaya akan janji Allah bahwa dia memiliki keturunan dan menjadi bapa segala bangsa. Meskipun fakta lahiriah, situasi dan kondisi hidupnya tidak mendukung, namun bagi Abraham di hadapan Allah tidak ada yang mustahil, dan walaupun dalam kondisi hidupnya, tubuhnya yang lemah. Saudara-saudara, bertolak dari prinsip iman Abraham ini, Paulus memahami lebih jauh bahwa perjanjian lama yang tidak pernah dijanjikan, bahwa dalam perjanjian lama tidak pernah dijanjikan kepada Abraham bahwa ia akan memiliki dunia.
Dunia yang dimaksud ialah manusia-manusia yang dibenarkan dan dijadikan umat Allah karena beriman, karena hidup dan karya Yesus Kristus. Jadi yang dipikirkan oleh Paulus ialah Yesus Kristus itu sendiri yang adalah pusat daripada iman kita, iman kepercayaan kita, yang kepadanya Allah berkenan memberikan seisi dunia ini untuk dimiliki dan diperintahkan dalam sebuah kebenaran dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam ketidakberdayaan dan kelemahan fisik dan keterbatasan dari Abraham itu sendiri, Abraham tidak bimbang atau meragukan janji Allah kepadanya atau ketidakpercayaan kepada Allah. Abraham justru memuliakan Allah dengan penuh keyakinan. Abraham berharap dan percaya bahwa Allah yang berkuasa akan melaksanakan apa yang telah Dia janjikan kepada Abraham itu sendiri dan keturunannya. Abraham yang dibenarkan karena kasih karunia, bahkan bukan karena hukum Taurat, seperti telah diketahui orang-orang Yahudi yang sangat bangga akan sunat dan Taurat. Dan jika seorang Yahudi ingin menjadi benar di hadapan Allah, ia harus disunat dan melakukan hukum Taurat. Begitulah pemahaman orang Yahudi. Namun pada faktanya bahwa Abraham yang dibenarkan karena kasih karunia dan bukan karena hukum Taurat, ini membuktikan bahwa keselamatan adalah untuk semua orang. Abraham adalah bapa orang percaya, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Abraham yang dibenarkan oleh kuasa kebangkitan, bukan karena oleh kuasa manusia itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, iman yang tanpa ragu dan bimbang untuk berharap dan percaya dengan penuh keyakinan bahwa bagi Allah tiada yang mustahil dan Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Inilah iman yang diperhitungkan Allah untuk membenarkan Abraham. Iman bukan bertumpu pada kekuatan kemanusiaannya, tapi Abraham yang ingin dalam iman berubah menjadi, sebab bila demikian iman berubah menjadi manusia. Iman bukanlah bertumpu pada kekuatan kemauan Abraham, sebab bila demikian iman berubah menjadi usaha manusia itu sendiri. Iman yang membuat Abraham dibenarkan adalah menyambut janji Allah. Dia berpegang pada kuasanya yang sebagai pencipta dan menghidupkan orang mati, dan bahkan berharap terus kepada Abraham, berharap terus kepada Allah yang setia pada firman-Nya. Meski fakta dirinya adalah dan Sarah sebenarnya tidak mungkin lagi memperoleh keturunan, namun iman Abraham tidak didasarkan pada kondisi apapun terhadap dirinya, tetapi didasarkan pada kuasa dan kesetiaan Allah itu semata. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kita semua adalah keturunan Abraham sekaligus pewaris janji keselamatan Allah. Adakah kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan di tengah begitu banyak cobaan dan tantangan, bahkan godaan, bahkan himpitan sekaligus yang melimpah dan melanda kehidupan kita? Abraham berhasil mengatasinya dengan iman yang teguh dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karenanya marilah kita meneladani, kita yang telah dibenarkan dengan kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus harus membuktikan melalui percaya kita kepada Tuhan yang teguh dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Minggu ini kita memasuki minggu reminiscere. Reminiscere artinya ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Saya ingok madengkan di basamu. Mazmur 25 ayat 6. Tema minggu ini sangatlah berhubungan dengan topik minggu pada saat ini. Allah memperhitungkan iman orang percaya. Karenanya kita yang dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus yang telah mati untuk kita dan telah bangkit untuk kita, Allah tetap memperhitungkan apa yang kita percayai di dalam nama Yesus Kristus. Jangan pernah ragu, jangan khawatir, dan jangan bimbang terhadap Tuhanmu. Yesus memberkati Anda semuanya. Amin. Berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan yang memberkati kami pada saat ini. Biarlah firman-Mu Tuhan meneguhkan kami untuk tetap percaya di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu yang menyelamatkan kami. Kami berdoa dan menyerahkan setiap pergumulan kami Tuhan, apapun tantangan dalam kehidupan kami. Kami percaya di dalam iman dan keterbatasan kami, Allah memampukan, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.